Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh kita, materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, tentang tema memahami makna Asmaul Husna. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini kita masih berada di dalam lindungan dan hidayahnya. Begitu juga kita tak lupa bersalawat kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang membawa umatnya dari kesesatan zaman yang kejam menuju ke peradaban yang sampai sekarang ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran untuk kelas 10, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita laksanakan pada kesempatan ini bernilai ibadah dan bermanfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilman warzuqni fahman. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu untuk memahami makna Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Selanjutnya, kompetensi selanjutnya adalah berperilaku mencontohkan keluhuran budi, kokoh pendirian, pemberi rasa aman, tawakal, dan perilaku adil. Ya, adapun indikatornya adalah diharapkan mampu menjelaskan, mampu memahami makna Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Begitu juga mampu menunjukkan contoh perilaku keluhuran budi, kokoh pendirian, pemberi rasa aman, tawakal, dan perilaku adil. Ya, sebelumnya kita memasuki materi Asmaul Husna, perlu kita ketahui seperti apa pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna terdiri atas dua kata, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Oleh karena itu, Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah, yang hanya dimiliki tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti keagungannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'raf surah ke-7 ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wazarul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Terjemahannya, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Begitu juga dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
mempunyai 99 nama. 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalnya, maka ia akan masuk surga. Ya, nanti seperti apa pembahasannya? Ya, ini menarik hadisnya. Ya, akan masuk surga apabila, ya marilah kita lanjutkan materi seperti apa nanti berkaitan ini. Jadi memahami makna Asmaul Husna yang pertama itu Al-Karim. Al-Karim secara bahasa mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha pemurah. Secara istilah, Al-Karim diartikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia lagi maha pemurah, yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Quran surat Al-Infitar surah ke-82 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insanu ma gurraka birabbikal karim. Artinya, hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu, yaitu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha pemurah. Ya, adapun perilaku yang mencerminkan pengamalan, ya seperti apa perilaku pengamalan Asmaul Husna tentang Al-Karim yang pemurah. Ya, yang pertama, berbuat baik kepada tetangga. Ya, inilah perilaku atau pengamalan Asmaul Husna Al-Karim yang maha pemurah, yaitu berbuat baik kepada tetangga, ya memberi bantuan seperti contoh pada gambar. Contoh selanjutnya yaitu memuliakan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Ya, ini contoh pengamalan Al-Karim yang maha pemurah, yang maha pengasih, yaitu memuliakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Maksudnya memuliakan di sini yaitu kita saling menghargai, saling memahami, atau saling memuliakan antara makhluk yang lain, bukan cuma kepada manusia, kepada binatang kita memberikan menjaga, saling menjaga. Begitu juga kepada tumbuhan kita saling menjaga, saling memelihara. Selanjutnya, mensyukur nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Ya, ini salah satu wujud pengamalan dalam Al-Karim, Asmaul Husna Al-Karim, yaitu mensyukur nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, yang maha pemurah. Selanjutnya, pengamalan Al-Karim selanjutnya yaitu menjamu tamu sesuai kemampuan. Ya, yang maha pemurah Al-Karim menjamu tamu sesuai kemampuan. Selanjutnya, pengamalan selanjutnya yaitu menginfakkan sebagian rezeki yang dimiliki. Ini wujud pengamalan Al-Karim yang maha pemurah. Selanjutnya, mau meminta maaf dan memaafkan kesalahan orang lain. Ini wujud maha pemurah yang bisa kita amalkan di dalam kehidupan. Selanjutnya, Al-Asmaul Husna selanjutnya yaitu Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya maha pemberi keamanan. Manusia tidak boleh bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat memberikan rasa aman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-An'am surah ke-6 ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah
yang mendapat keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi tidak ada tempat berlindung yang paling aman kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tentu selalu memberi rasa aman sehingga manusia akan merasa tenang. Ya, jadi seperti apa perilaku yang mencerminkan keteladanan Asmaul Husna, yaitu Al-Mu'min. Yang pertama, perilaku keteladanan Asmaul Husna Al-Mu'min yaitu tidak merasa takut kepada apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tidak merasa takut. Ya, Asmaul Husna Al-Mu'min yaitu akan merasa aman. Yang kedua, ya pengamalannya menjaga diri sendiri maupun orang-orang di sekitar dari segala macam gangguan. Ya, inilah pengamalan di dalam kehidupan sehari-hari tentang Al-Mu'min, yaitu pemberi rasa aman. Yang ketiga, menenangkan orang lain yang sedang merasa takut. Ya, selalu menenangkan, memberikan nasihat atau memberikan peringatan. Ya, ini salah satunya apabila ada saudara kita, saudara semuslim yang merasa takut, bisa ditenangkan dengan keteladanan Al-Mu'min, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberi rasa aman. Asmaul Husna selanjutnya yaitu Al-Wakil. Ya, seperti apa Al-Wakil? Al-Wakil mengandung arti maha mewakili atau maha pemelihara. Allah Subhanahu wa taala tentunya memelihara segala sesuatu sesuai kehendaknya sampai batas waktu tertentu. Ya, bukan hanya masalah urusan dunia, tentu Allah Subhanahu wa taala juga memelihara segala urusan akhirat. Jadi di sini dunia dan akhirat. Al-Wakil mengandung arti maha memelihara di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar surah ke-39 ayat ke-62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Artinya, Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Mari kita lihat, mari kita perhatikan seperti apa perilaku yang mencerminkan keteladanan terhadap Asmaul Husna Al-Wakil, ya, yang maha memelihara. Tentu yang pertama adalah senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, selalu bertawakal. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memelihara dunia dan akhirat, maka dia dalam kehidupannya bertawakal, ya, bahwa semua ketentuan adalah Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memelihara dan Allah akan yang memberi. Pengamalan yang kedua yaitu selalu berusaha dalam dan bersungguh-sungguh jika menginginkan sesuatu. Ya, ini pengamalan yaitu yang maha memelihara. Ya, jadi selalu berusaha dan bersungguh-sungguh karena Allah maha memelihara, dan Dia memelihara, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan rezeki, yang akan memberikan apabila ada manusia yang bersungguh-sungguh berusaha. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkannya. Selanjutnya yaitu sikap mandiri dalam segala hal. Ya, ini cerminan atau keteladanan
Selanjutnya itu sikap mandiri dalam segala hal. Ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Selanjutnya memelihara keimanan agar tidak hilang. Jadi pengamalan atau cerminan perilaku selanjutnya salah satunya adalah memelihara keimanan agar tidak hilang ya. Karena Allah Subhanahu wa taala, karena dalam kehidupan kita sudah tertuju dunia dan akhirat hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya memiliki keteguhan hati dalam berjuang menegakkan kebenaran. Pengamalan selanjutnya yaitu memiliki keteguhan hati dalam berjuang menegakkan kebenaran. Ini jelas ya. Dan selanjutnya pengamalan selanjutnya tidak mengganggu ketenangan orang lain. Ya, kita saling menjaga, saling menghormati, saling menjaga keamanan. Ya, Asmaul Husna selanjutnya yaitu Al-Matin. Ya, seperti apa arti atau pengertian Al-Matin? Al-Matin artinya maha kukuh. Allah Subhanahu wa taala tidak dapat ditundukkan oleh siapapun. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dipengaruhi oleh makhluknya. Dan tidak ada yang mampu merubah keputusan dan ketetapannya. Allah Subhanahu wa taala maha kukuh dalam kekuasaan zat maupun pendiriannya. Allah Subhanahu wa taala juga teguh dalam janjinya, segala sesuatu yang dihendakinya Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. Jadi arti Al-Matin adalah maha kukuh, ya teguh dalam pendirian. Dalam Quran surat Az-Zariyat ayat surah 51 ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Artinya, sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Ya, inilah ayatnya. Dan seperti apa pengamalan Asmaul Husna di dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama, memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena yang memberi dan yang maha kokoh itu, yang maha teguh pendirian, yang maha menempati janji yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak bergantung kepada siapapun. Dia hanya bergantung kepada Allah. Yang kedua, menghindari sikap angkuh dan merendahkan orang lain. Jadi pengamalan atau cerminan di dalam kehidupan sehari-hari yaitu selalu menghindari sikap angkuh, yaitu sifat kesombongan dan merendahkan orang lain, karena dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha kokoh. Manusia hanya beribadah kepadanya dan tidak ada kesombongan manusia. Ya, teguh pendirian ini salah satu pengamalan atau cerminan di dalam kehidupan sehari-hari. Memiliki keteguhan pendirian dalam menjalankan ibadah, dalam menuntut ilmu, dalam berbuat baik. Ya. Selanjutnya, selalu optimis dan bersungguh-sungguh memperbaiki diri. Ya, jadi selalu optimis, tidak patah semangat, dan selalu bersungguh-sungguh memperbaiki diri. Dia selalu memperbaiki diri, dia teguh dalam pendiriannya bahwa hal ini yang benar, hal ini yang salah. Maka dari itu dia selalu teguh pendirian dan bersungguh-sungguh dalam memperbaiki. Asmaul Husna selanjutnya adalah Al-Jami. Ya, seperti apa artinya? Al-Jami artinya adalah Allah Subhanahu wa taala maha mengumpulkan atau mempersatukan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan seluruh manusia pada hari kiamat untuk menerima pembalasan atas segala sesuatu yang diperbuatnya di dunia. Ya, ini Al-Jami artinya Maha mengumpulkan atau Maha mempersatukan. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 9 surah yang ketiga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Seperti apa pengamalan atau cerminan Asmaul Husna Al-Jami? Yang pertama yaitu takut berbuat dosa. Pengamalan atau penghayatan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari tentang Asmaul Husna yaitu takut berbuat dosa. Ya, karena semua perbuatan di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhiratnya. Ya, kita akan dikumpulkan di sana. Selanjutnya selalu berbuat kebajikan. Ya, karena dunia sifatnya sementara dan di akhirat akan dipertanggungjawabkan segala sesuatu apa yang kita kerjakan. Maka dari itu pengamalannya adalah selalu berbuat kebajikan. Selanjutnya mendamaikan orang yang bertikai. Ya, karena hal tersebut sesuatu perbuatan yang tidak diinginkan dalam agama, dan perbuatan tersebut tentunya akan diadili, akan dipertanggungjawabkan. Maka dari itu hal tersebut tidak baik. Maka dari itu harus mendamaikan orang tersebut. Selanjutnya selalu membina persatuan dan kesatuan. Ya, karena di dalam persatuan dan kesatuan ada kedamaian dan kesejahteraan. Salah satu pengamalan Asmaul Husna yaitu selalu membina persatuan dan kesatuan. Selanjutnya selalu mengutamakan salat berjamaah. Ya, jadi selalu mengutamakan karena ada persatuan di situ, ada kebersamaan. Pengamalan dalam kehidupan sehari-hari yaitu ya mengutamakan salat berjamaah atau salat berjamaah di rumah atau di masjid. Asmaul Husna selanjutnya yaitu Al-Adil. Al-Adil seperti apa artinya? Al-Adil yaitu Maha Adil bagi seluruh makhluknya tanpa kekeliruan. Nah, jadi Al-Adil artinya adil bagi seluruh makhluknya tanpa kekeliruan. Seluruh makhluk di dunia kita harus mampu berbuat adil terhadap siapapun. Ini pengamalannya, kita harus mampu berbuat adil terhadap siapapun. Jadi adil artinya tidak berat sebelah, ibarat timbangan tidak berat sebelah, atau tidak memihak, yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan. Maksudnya seperti itu. Pengamalannya kita harus bersifat adil meskipun orang tua. Ya, di sini ada meskipun orang tua atau kerabat. Meskipun kerabat yang salah, kita tetap harus berlaku adil. Selain itu kita wajib memberikan hak orang lain dengan jujur dan benar, memperlakukan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain sesuai dengan syariat Islam. Ya, seperti itu pengamalannya Al-Adil. Dalam Quran surat Al-An'am surah ke-6 ayat 115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wa tabbat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwa samiul alim. Artinya telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, artinya Al-Quran, sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, wa huwa samiul alim. Ya, dan selanjutnya al-akhir, artinya semulus, dan selanjutnya al-akhir, yang terakhir, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang paling akhir dibandingkan selainnya. Ya, seperti apa zat yang paling akhir? Ya, di dalam Quran surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat ketiga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang paling kekal, artinya yang awal dan yang akhir, ya, dan kekal, tidak ada sesuatu pun setelahnya. Setelah itu tidak ada lagi sesuatu setelahnya, dan berdiri kokoh. Orang yang mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan akhir akan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tujuan hidup. Inilah pengamalannya, inilah nilainya. Pengamalan teladan di dalam kehidupan. Satu-satunya tujuan hidup, tidak ada permintaan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kesudahan tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan manusia, jin dan manusia, kecuali hanya beribadah kepadaku. Ya, itu salah satu pengamalannya, yaitu tertuju hanya beribadah di dunia ini. Jadi inilah materi kita tentang Asmaul Husna, dan begitu juga seperti apa contoh pengamalan dan keteladanannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pesan saya kepada anak-anakku sekalian, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat, dan dari nama-nama Asmaul Husna yang kita pelajari pada pertemuan ini bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di masyarakat. Begitu juga pada masa pandemi ini, mudah-mudahan kita tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga kebersihan, dan selalu belajar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.